sekalian. Jadi silaturahim itu bisa buat kita masuk surga, bisa banget, bisa juga bisa kita masuk neraka. Kayak tadi, kalau kita memutuskan dari silaturahmi, itu kita dan dalam waktu 3 hari kita belum berbaikan, kita bisa masuk neraka. Nah, sebenarnya kan lebarannya, hari lebaran, jangan tentang hari lebaran mikir lagi, saya masih musuhan nih sama si ini, sama si B, tapi katanya 3 hari nggak boleh baikan, tapi kan lebaran 4 hari lagi. Sekalian kan nunggu lebaran, kita nggak tahu Bu, Pak, teman-teman sekalian kapan kita diambil nyawanya. Bisa aja di sini kan kita sholat tarawih, mau syukuran, tapi nggak apa-apa lagi pasti kan. Kita diambil nyawanya, kita belum sholat maaf-maafan kan, kita nggak jadi masuk surga. Ya. Terus bisa nggak silaturahim itu buat kita masuk surga? Insya Allah Bu, Pak, bisa banget. Cara saya juga banyak. Ini ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasalu bilail wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang artinya, wahai manusia, tebarkanlah salam wa atimut ta'am, dan berilah makan, dan sambunglah tali silaturahmi, dan salatlah di malam hari di saat orang-orang tertidur, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Itu Pak, ada juga sebuah mahfuzat yang mengucapkan Bisalimus shaghiru al kabir wal mar'u al qaridi wal qalilu al katsir. Yang artinya, hendaklah bersalaman yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Jadi dari situ memang salam ini penting Pak, Bu. Untuk apa? Untuk mempererat dari silaturahmi kita. Kadang-kadang kita lagi jalan mau ke masjid, ada bapak-bapak atau ibu-ibu kan atau teman-teman seperti kita, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita kayak senang gitu kan, alhamdulillah masih nyalain. Jadi kita kayak tadi kalau itu di mau silaturahmi lagi kan cuma karena salam doang, salam. Apalagi kalau sampai buat imut paham, memberikan makanan, insya Allah bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang sudah bersedekah ini ngasih bukaan buat jemaah-jemaah nikah ini, insya Allah berkah semua, amin. Kita bisa mempererat dari silaturahmi kita. Kan bisa kita makan ini dari pagi, alhamdulillah Allah, masya Allah, syukur, kira-kira ini enak. Juga bisa Bu, Pak, sama juga wasilul arham. Apa itu? Dan menyambung dari silaturahmi. Yang tadi, kalau misalnya kita sampai bermusuhan, sebisa diam-diam salam. Kemarin saya itu sama si B ini bukaan gorengan, mau dibeliin kilo, langsung mau makannya kayak gitu kan. Jadinya cuma gara-gara itu doang sampai diem-dieman. Jangan, udah makannya kilo kalian, udah nggak apa-apa. Kalau gitu kalau musuhan jangan lama-lama, bisa sampai 3 hari baikkan lagi gitu loh, ya. Terus wasalu bilail wa nasuniyah. Salat di waktu malam hari saat semua orang di saat manusia tertidur. Maksudnya gimana? Seperti malam kita bisa qiyamul lail, ya salat tahajud, atau mungkin kita punya hajat tertentu kita bisa salat hajat, atau mau kita pilihan istikharah bisa. Intinya serah kita mau baca Al-Quran bisa juga. Main kita qiyamul lail. Terus kita dahulu jangan kata disalam. Saya kamu surga dengan selamat. Terus dari silaturahmi sedikit saya akan berpindah ke birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kalau Allah Ta'ala fikir al-karim, faqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul qawlan karima. Yang artinya, Bapak Ibu, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar jangan menyembah selain kepadanya, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, dan apabila di antara mereka atau kedua-duanya telah berusia lanjut dalam kepengurusanmu, maka jangan sekali-sekali kalian berkata dan jangan sekali-sekali kalian membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dari sini teman-teman sekalian ya, teman-teman saya semua, adik-adik semua, di sini pertama kita harus tahu nih 3 amalan yang nggak terputus kalau kita udah mulai di dunia. Pertama, amal jariah. Amal jariah contohnya gimana? Misalnya kita nih semua Bapak Ibu, teman-teman sekalian juga bisa, kita punya harta lebih, misalnya THR lebih banyak nih,
buat apa kan, buat beli mainan udah banyak, berarti juga buat beli kuota udah banyak kan. Udah jadi bingung nih, ini ada bangun masjid, iseng-iseng aja kita apa infak, semen rusak atau mungkin cat atau ember, itu insya Allah selama masjid itu berdiri, masjid buat sholat, insya Allah pahalanya mengalir ke kita terus walaupun kita udah nggak ada. Terus ilmu yang bermanfaat itu gimana? Misalnya kita bisa Al-Fatihah, ada anak kecil dia nggak bisa Al-Fatihah, dia ngaji sama kita, entah 2-3 anak ngaji sama kita nih, dia ngaji itu bisa Al-Fatihah, selama dia pakai Al-Fatihah itu buat sholat, insya Allah kita mesti dapat pahala yang ambilan pahalanya walaupun kita udah nggak ada lagi. Terus yang ketiga, doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, kita sebagai anak udah soleh belum? Usikum wa iyaya, anak juga nggak ngerasa soleh. Karena sekarang nih, gimana kita menjadi anak soleh? Qiraatul Quran jarang, atau mungkin hampir nggak pernah pegang Quran tuh, udah sibuk HP sendiri kan. Terus yang kedua, sholat bolong-bolong, boro-boro yang sunnah, yang wajib masih bolong-bolong, malah kadang-kadang sengaja udah mau azan, tidur dulu lah, bangun-bangun tembus. Nah, jadi sholat asar bangun udah maghrib kan. Gimana kita menjadi soleh? Gimana kita mau mendoakan orang tua kita kalau kita aja belum bisa, istilahnya belum punya bekal untuk mendoakan orang tua kita. Jadi di sini ya kita harus bersiap-siap lah, harus belajar sama-sama. Kita juga belajar bareng-bareng. Buat apa? Buat masa depan kita, buat bekal di akhirat nanti. Ya kita harus bisa seenggaknya mendoakan orang tua kita. Jadi penerus beliau lah, penerus mereka semua. Sebenarnya kan Alisa dibilang itu, kita nggak boleh berkata ah. Maksudnya gimana? Kita nggak boleh melawan perintahnya. Ah aja nggak boleh, itu cuma 2 huruf.